You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bos Ducati bantah persulit hidup karena hasil jomplang. Marc Marquez didatangkan sesuai tujuan. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Ducati. Bukan hanya karena perebutan gelar juara dunia yang makin panas, tetapi karena dinamika internal yang begitu kompleks antara dua jagoannya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Dua pembalap kaliber juara dunia kini berada dalam satu garasi, dan atmosfer di paddock Ducati pun berubah jadi ladang penuh intrik dan tekanan tinggi. Namun di balik segala drama yang berkembang, General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna, tetap tenang. Ia menegaskan bahwa keputusan membawa Marquez ke tim pabrikan bukanlah langkah yang gegabah atau emosional, melainkan bagian dari strategi besar Ducati demi meraih supremasi MotoGP. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, harus menghadapi kenyataan pahit. Rekan setimnya kini adalah Marc Marquez, salah satu pembalap paling berbahaya dan berpengalaman di lintasan. Kedatangan Marquez bukan hanya menambah bobot skuad Ducati, tapi juga menciptakan dinamika baru yang belum pernah dihadapi Bagnaia sebelumnya. Dampaknya jelas terlihat. Sampai jeda musim panas 2025, performa Bagnaia merosot drastis. Ia baru mengantongi satu kemenangan, tertinggal hingga 168 poin dari Marquez yang memuncaki klasemen. Motor baru Desmosedici EP25 yang seharusnya membantunya tampil kompetitif justru menyulitkan proses adaptasi sang pembalap asal Chivasso itu. Sementara Bagnaia terlihat frustrasi, Marquez tampil santai dan agresif. Ia mampu menyatu dengan motor sejak tes pramusim, mencetak kemenangan demi kemenangan, dan membuktikan bahwa Ducati memang tak salah memilih. Tak ada saling bantu di lintasan. Slipstream? Nyaris tak terlihat. Saling dorong strategi? Jangan harap. Masing-masing fokus pada ambisinya sendiri. Namun bagi Dall'Igna, ini bukan pertanda masalah. Justru, inilah esensi dari balapan sejati. Luigi Dall'Igna dikenal sebagai otak di balik kebangkitan Ducati dalam satu dekade terakhir. Ia adalah insinyur jenius yang tak ragu mengambil keputusan besar, bahkan jika itu berarti menciptakan ledakan di dalam garasi timnya sendiri. Banyak yang mengira saya mempersulit hidup saya sendiri dengan menyatukan Marc dan Pecco, ujarnya dalam wawancara dengan Motosprint Italia. Padahal, tujuan saya bukan membuat semuanya jadi mudah. Tujuan saya adalah membawa Ducati meraih gelar juara dunia. Dall'Igna menegaskan bahwa ia siap mengambil risiko apapun demi tujuan tersebut. Membawa dua juara dunia ke dalam satu tim memang seperti menempatkan dua matahari di satu langit berpotensi saling membakar. Tapi, jika berhasil dikelola, hasilnya bisa menciptakan terang yang luar biasa. Saya akan terus melakukan apapun yang berguna bagi misi itu, sekarang, besok, dan di masa depan, katanya tegas. Meski publik dan media menyebut hubungan Marquez-Bagnaia sebagai potensi perseteruan, Dall'Igna melihatnya lebih sebagai bentuk kompetisi alami. Baginya, rivalitas dua pembalap top dalam satu tim justru bisa mendorong batas kemampuan mereka masing-masing. Jika dua pembalap memulai musim dengan ambisi juara, tentu sulit berharap mereka saling bantu, ujar Dall'Igna. Tapi ini wajar. Ini manusiawi. Ia mengacu pada sejarah Ducati, yang pernah menghadapi situasi serupa. Contohnya, saat Jorge Lorenzo diminta membantu Andrea Dovizioso lewat kode mapping 8 di Malaysia 2017. Tapi kali ini, kondisinya berbeda. Marquez terlalu dominan, dan Bagnaia sedang mencari jalan keluar dari masa sulit. Meski situasi tampak menantang, Dall'Igna tak menyesali keputusannya. Bahkan, ia menyebut skuad ini sebagai tim impian. Ini adalah tim terkuat yang pernah dimiliki Ducati, katanya bangga. Gabungan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, dua talenta besar yang telah meraih total 11 gelar juara dunia membuat tim ini tak tertandingi. Keyakinan Dall'Igna tak lepas dari karakter kedua pembalap. Ia menyebut baik Marquez maupun Bagnaia sebagai pribadi yang cerdas, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Meski ada ketegangan, ia percaya keduanya cukup dewasa untuk menjaga profesionalisme dan stabilitas tim. Saat ini tim kami memang kompetitif, tapi bukan berarti sulit untuk dikelola,
ujarnya dengan nada tenang namun penuh perhitungan. MotoGP 2025 masih panjang. Namun dinamika antara Marquez dan Bagnaia akan terus menjadi sorotan utama. Apakah Ducati mampu menjaga harmoni di tengah ketegangan internal? Atau justru situasi ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak? Satu hal yang pasti, Luigi Dall'Igna tidak takut bermain di tengah bara. Ia bukan manajer yang mencari jalan mudah, tapi pemimpin yang berani mengambil risiko besar demi kejayaan tim. Dan seperti yang ia katakan, saya tidak perlu hidup yang mudah. Saya perlu hidup yang membawa Ducati ke garis finish sebagai juara dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you MotoGP Austria 2025, Bagnaia tantang Marquez di kandang sendiri. Akhir pekan ini, dunia balap motor kembali memanas. MotoGP Austria 2025 siap digelar di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, dari Jumat, 15 Agustus, hingga Minggu, 17 Agustus. Para rider kelas Premier tengah mempersiapkan diri untuk tampil habis-habisan di seri ke-13 musim ini. Tapi satu duel yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah pertarungan panas antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Dua bintang Ducati Lenovo itu kini tengah berada di puncak performa, namun dengan cerita berbeda. Marquez yang kini berseragam merah tampak melesat tanpa hambatan sepanjang paruh pertama musim. Sementara Bagnaia, sang juara dunia bertahan, justru tampil sedikit terseok dan belum benar-benar menunjukkan dominasinya. Namun, semuanya bisa berubah akhir pekan ini. Red Bull Ring bukan sembarang sirkuit. Ini adalah rumah kedua bagi Pecco Bagnaia. Jika ada sirkuit yang bisa dibilang sebagai taman bermain Bagnaia, maka Red Bull Ring adalah jawabannya. Rider asal Italia itu memiliki catatan sempurna di sirkuit Austria ini dalam 3 tahun terakhir. Ia mencetak hat-trick kemenangan pada musim 2022, 2023, dan 2024, sebuah prestasi yang tak bisa dianggap remeh, bahkan untuk ukuran seorang juara dunia. Kepercayaan diri Pecco jelas sedang tinggi. Meskipun performanya musim ini naik turun, terutama karena beberapa kali kesulitan menemukan setup ideal pada Desmosedici EP25 miliknya, Bagnaia tak pernah benar-benar terpuruk. Ia tetap konsisten finish di barisan depan, bahkan masih rutin naik podium. Dan Red Bull Ring memberi harapan baru baginya. Disinilah Pecco bisa membalikkan keadaan, menegaskan bahwa dirinya belum habis, dan yang terpenting, mengingatkan dunia bahwa Ducati tak hanya punya satu bintang. Namun di sisi lain garasi, Marc Marquez hadir sebagai lawan tangguh yang tak bisa dianggap remeh. Musim pertamanya bersama Ducati sejauh ini berjalan luar biasa. Seolah tak butuh waktu adaptasi, The Baby Alien langsung klop dengan motor baru dan menunjukkan taringnya sejak seri pembuka. Dengan gaya balap agresif yang kini dipadukan dengan keunggulan teknis Ducati, Marquez seperti berada dalam mode menyerang total. Ia sudah mengoleksi sejumlah kemenangan, baik dari sprint race maupun balapan utama, dan terus menempel ketat klasemen atas. Jika Marquez mampu menang di Red Bull Ring, itu akan menjadi pernyataan tegas bahwa ia bukan sekadar legenda masa lalu yang sedang comeback, melainkan ancaman nyata untuk gelar juara dunia musim ini. Yang membuat duel ini semakin panas adalah fakta bahwa keduanya kini berada di tim yang sama. Di atas kertas, Ducati Lenovo punya line-up paling mengerikan musim ini. Dua juara dunia, dua gaya balap berbeda, dan dua ego besar yang ingin jadi nomor satu. Tentu saja, tensi dalam tim bisa meningkat, apalagi jika salah satu dari mereka mulai unggul terlalu jauh. Red Bull Ring bisa menjadi titik balik. Apakah Bagnaia bisa mempertahankan statusnya sebagai Raja Ducati, atau justru Marquez yang akan mengambil alih tahta? Sirkuit ini sendiri dikenal sangat cocok dengan karakter motor Ducati. Dengan trek lurus panjang, kombinasi tikungan cepat, dan perubahan elevasi yang menantang. Faktor teknis ini memberi peluang besar bagi kedua rider Ducati untuk tampil mendominasi. Tapi siapakah yang akan lebih kuat di bawah tekanan? Meski sorotan utama tertuju pada Bagnaia dan Marquez, jangan lupakan para pesaing lainnya yang siap mengejutkan. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing, yang tampil impresif sepanjang 3 gelaran berturut-turut tentu tak akan tinggal diam. Begitu juga Pedro Acosta si rookie sensasional yang terus mengumpulkan pengalaman dan percaya diri. Aprilia dan KTM juga siap memberi perlawanan, terutama karena KTM tampil di kandang sendiri. Sementara Yamaha dan Honda masih berusaha bangkit dari keterpurukan,
meskipun belum menunjukkan konsistensi. Satu hal yang pasti, seri Austria bukan hanya soal duel dua bintang Ducati, tapi juga pertarungan strategi, mental, dan keberanian menekan limit hingga batas terakhir. Jika melihat sejarah dan statistik, Francesco Bagnaia jelas punya keunggulan di Red Bull Ring. Namun dalam dunia balap, masa lalu tak selalu jadi jaminan. Marc Marquez, dengan segala pengalaman dan kehausan akan kemenangan, bisa saja membalikan cerita. MotoGP Austria 2025 akan menjadi panggung adu gengsi, ambisi, dan kecepatan. Apakah Pecco mampu mempertahankan mahkotanya di rumahnya sendiri? Atau justru Marquez yang akan mencuri sorotan dan memperbesar peluang juara dunianya? Tak ada yang tahu pasti. Karena ketika Pecco dan Marquez saling sikut di Spielberg, dunia akan menyaksikan bukan hanya balapan biasa melainkan duel dua raja di satu singgasana. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Franco Morbidelli terkesima, gaya berkendara Marc Marquez bikin merinding di pinggir lintasan. Pembalap tim VR46, Franco Morbidelli, baru-baru ini mengungkapkan rasa kagumnya terhadap gaya berkendara salah satu rival terberatnya di MotoGP, Marc Marquez. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang cara sang juara dunia 8 kali itu memperlakukan motor di lintasan, khususnya saat memasuki tikungan yang disebut Morbidelli sebagai luar biasa dan menggetarkan. Dalam dunia MotoGP, di mana setiap detik bisa menjadi pembeda antara podium dan kecelakaan, detail kecil seperti cara masuk tikungan bisa jadi penentu. Dan dalam hal ini, Marquez tampil sebagai salah satu maestro. Dalam wawancara bersama siaran langsung MotoGP saat akhir pekan balapan di Brno, Morbidelli mengungkapkan bahwa ia memanfaatkan beberapa sesi untuk tidak hanya berada di paddock, melainkan turun langsung ke sisi lintasan. Di sana, ia mengamati langsung cara para pembalap menangani motor mereka dari berbagai pabrikan dan gaya yang berbeda. Saya telah melihat banyak motor dalam 3 hari ini, ujarnya. Saya turun ke lintasan untuk mengamati karakteristik motor dan pembalap dari dekat. Apa yang saya lihat benar-benar membuka mata saya. Bukan hanya sekadar analisis teknis, tapi juga pengalaman emosional yang dalam. Terutama dalam 10 menit pertama setiap sesi, saya sampai merinding. Anda bisa merasakan energi, adrenalin, dan ketegangan dari pinggir lintasan, lanjutnya. Menurut Morbidelli, menyaksikan para pembalap top beraksi dari sisi lintasan memberikan perspektif yang berbeda. Lebih jujur, lebih mentah, dan lebih mengesankan. Dari seluruh pengamatannya, satu nama yang paling mencuri perhatian Morbidelli adalah Marc Marquez. Juara dunia asal Spanyol itu dikenal dengan gaya agresifnya, seringkali membawa motor hingga batas kemampuan, bahkan kadang-kadang melewati batas itu. Masuk tikungan ala Marc sangat mengesankan, kata Morbidelli. Cara dia mengarahkan motor, posisi tubuhnya, kontrol rem dan gas, semuanya seperti perpaduan antara seni dan sains. Bukan rahasia lagi bahwa Marquez memiliki gaya yang unik dalam mengendalikan motornya. Ia sering menekuk motornya ke sudut-sudut ekstrim, membuat ban depannya nyaris kehilangan grip. Namun entah bagaimana tetap berhasil mengendalikan motor dan melesat keluar tikungan lebih cepat dari siapapun. Gaya khas Marquez ini telah menjadi bahan studi bahkan bagi para rivalnya. Banyak yang mencoba menirunya, tapi hanya sedikit yang bisa melakukannya tanpa risiko besar. Namun, Marquez bukan satu-satunya yang membuat Morbidelli terkesan. Ia juga menyebut 2 nama lain, seperti Marco Bezzecchi, serta Johann Zarco, pembalap berpengalaman asal Prancis. Bezzecchi berkendara dengan sangat baik. Dia dalam kondisi fisik dan mental yang prima, ujarnya. Bezzecchi memang menunjukkan perkembangan pesat dalam 2 musim terakhir, menjelma menjadi salah satu pembalap muda yang paling konsisten di grid. Lalu ada Johann Zarco, yang dikenal sebagai pembalap teknis namun berani mengambil risiko. Zarco berkendara dengan penuh perhitungan, tapi tetap agresif. Dia mengambil banyak risiko, namun tetap presisi di setiap lap. Itu tidak mudah, puji Morbidelli. Ketiganya, Marquez, Bezzecchi, dan Zarco dinilai Morbidelli sebagai pembalap paling menarik untuk ditonton selama beberapa hari pengamatannya di Brno. Sebagai salah satu murid Akademi VR46 milik Valentino Rossi, Morbidelli dikenal sebagai pembalap yang cerdas dan analitis. Ia bukan hanya mengandalkan insting dan kecepatan, tapi juga belajar dari para rivalnya untuk terus berkembang. Dalam olahraga seperti ini,
Tak ada ruang untuk stagnan. Anda harus terus belajar, beradaptasi, dan memahami kekuatan lawan, tegasnya. Meskipun berada di posisi ke-6 klasemen sementara MotoGP 2025, Morbidelli tampaknya belum puas. Pengamatan intensif yang ia lakukan hanyalah salah satu dari banyak upaya untuk meningkatkan performanya di paruh kedua musim ini. Saya ingin memulai paruh kedua musim dengan lebih kuat. Ada banyak hal yang saya pelajari. Kini tinggal bagaimana menerapkannya di atas motor, katanya optimis. Cerita Morbidelli ini mengingatkan kita bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan atau kemenangan di atas kertas. Ini adalah dunia di mana teknik, mentalitas, dan bahkan kekaguman terhadap rival bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Dengan sisa musim yang masih panjang, dan persaingan yang semakin sengit, para pembalap seperti Morbidelli akan terus mencari cara untuk menyalip, menantang, dan mungkin suatu hari mengalahkan pembalap seperti Marc Marquez. Dan siapa tahu? Dari pinggir lintasan tempat dia merinding melihat aksi Marquez, Morbidelli bisa saja menemukan cara untuk berdiri lebih tinggi di podium MotoGP. Luigi Daligna, pebalap seperti Marc Marquez hanya lahir setiap 15 tahun sekali. Menurut Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse dan sosok penting di balik kebangkitan Ducati dalam satu dekade terakhir, Marc Marquez adalah salah satu talenta luar biasa yang hanya muncul sekali dalam 10 hingga 15 tahun. Marc adalah tipe pebalap yang tidak muncul setiap musim. Dia membawa sesuatu yang tidak bisa dirancang di pabrik atau dihitung lewat data. Bakat seperti dia, yang bisa mengubah balapan dari atas motor, bukan lewat strategi komputer sangat langka, ujar Dalinya, dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Motosan. Marc Marquez mulai mencuri perhatian sejak debutnya di MotoGP pada tahun 2013. Masih berusia 20 tahun kala itu, ia langsung memenangi gelar juara dunia di musim debutnya. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh rookie manapun sejak era Kenny Roberts. Gaya membalapnya yang ekstrim dan agresif, dengan posisi tubuh yang seolah menantang hukum fisika. Tak hanya menghasilkan kemenangan, tapi juga membuka jalan baru dalam teknik membalap modern. Siku menyentuh aspal? Dulu dianggap mustahil. Kini jadi standar. Marquez memulai tren itu. Setelah Valentino Rossi memudar dari puncak performa, dunia MotoGP seperti kehilangan ikon besar. Muncul pertanyaan besar di paddock dan tribun penonton, siapa yang bisa meneruskan warisan tersebut? Jawabannya ternyata datang lebih cepat dari dugaan. Marc Marquez, dengan caranya sendiri, mengambil alih panggung. Dominasi Marquez di lintasan begitu luar biasa hingga ia dengan cepat dianggap sebagai penerus era tersebut. Sebagai arsitek di balik dominasi Ducati dalam beberapa tahun terakhir, Gigi Dalinya adalah otak teknis yang sangat dihormati. Dia telah bekerja dengan banyak pebalap hebat, dari Casey Stoner hingga Andrea Dovizioso dan Francesco Bagnaia. Namun bahkan Dalinya tak segan menyebut Marquez sebagai fenomena langka. Marc memiliki kecepatan, tentu. Tapi yang lebih penting, dia punya naluri balap yang hampir mustahil dijelaskan lewat angka atau simulasi. Dia tahu kapan harus mengambil risiko, kapan harus menahan diri. Itu bukan hal yang bisa dilatih atau diprogram, ujar Dalinya. Menurutnya, salah satu aspek paling mengesankan dari Marquez adalah kekuatan mentalnya. Setelah mengalami cedera parah yang hampir mengakhiri karirnya pada 2020, Marquez menjalani serangkaian operasi dan proses pemulihan yang sangat panjang. Banyak yang mengira ia tak akan pernah kembali kompetitif. Tapi dia kembali. Dan bukan hanya kembali, dia langsung menunjukkan bahwa dia masih lapar kemenangan. Itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh pebalap-pebalap terhebat sepanjang sejarah, lanjut Dalinya. Musim 2024 menjadi titik balik besar dalam karir Marquez. Setelah bertahun-tahun menjadi ikon Repsol Honda, ia memutuskan untuk pindah ke Gresini Racing, tim satelit Ducati. Sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai perjudian besar. Namun tidak bagi Dalinya. Sejak awal, saya tahu kalau dia bisa cocok dengan karakter Desmo Sedici. Meski dia belum punya pengalaman panjang di atas Ducati, dia belajar cepat dan tahu bagaimana mengendalikan motor kami. Dalam beberapa balapan, dia bahkan tampil lebih cepat dari pebalap pabrikan, ungkap Dalinya dengan nada bangga. Marc tidak hanya cepat, tapi juga membawa masukan teknis yang sangat tajam.
Meski bukan bagian dari tim pabrikan secara langsung, pengaruhnya terhadap pengembangan motor sangat terasa. Dia sangat sensitif terhadap karakter motor. Apa yang dia rasakan di lap pertama bisa sangat membantu kami dalam membuat keputusan teknis, kata dalinya. Musim 2025 adalah musim yang bisa menjadi salah satu yang paling bersejarah dalam karir Marquez. Saat ini, dia memimpin klasemen MotoGP dengan 381 poin. Unggul jauh dari sang adik, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 120 poin. Dengan performa seperti ini, Marquez hanya membutuhkan 103 poin lagi untuk mengunci gelar juara dunia ke-9-nya. Jika berhasil, ia akan menyamai rekor milik Valentino Rossi, dan menyatukan dirinya dalam klub eksklusif para legenda MotoGP. Sirkuit Misano, Italia, menjadi tempat di mana Marquez berpotensi mengunci gelar. Sebuah momen yang akan syarat makna, mengingat Misano juga merupakan rumah spiritual bagi Rossi dan para tifosi Italia. Lebih dari sekadar statistik dan piala, kehadiran Marc Marquez memberikan dimensi baru bagi olahraga ini. Ia bukan hanya seorang pembalap cepat, ia adalah sosok yang bisa mengubah jalannya sejarah, menciptakan tren baru, dan memengaruhi arah perkembangan teknis tim-tim pabrikan. Bagi dalinya, Marquez adalah contoh ideal dari seorang pebalap sejati, yang bukan hanya mengandalkan bakat alamiah, tapi juga disiplin, kecerdasan, dan ketahanan mental di atas rata-rata. Dia tipe pebalap yang membuat insinyur seperti saya harus berpikir dua kali. Karena dia bisa melakukan hal-hal di lintasan yang tak masuk dalam simulasi. Marc adalah teka-teki yang indah, pungkas dalinya. Dalam dunia MotoGP yang semakin kompleks dengan teknologi mutakhir, analisis data, dan pengembangan mesin yang nyaris presisi militer, masih ada ruang bagi sosok seperti Marc Marquez. Sosok yang mengingatkan kita bahwa pada akhirnya, motorsport adalah tentang manusia yang menaklukkan mesin. Dan seperti yang dikatakan oleh gigi dalinya, pebalap seperti Marquez hanya lahir setiap 10 hingga 15 tahun sekali. Jadi selama kita masih bisa menyaksikan aksinya, mari kita nikmati setiap lap, setiap tikungan, dan setiap momen magis yang ia hadirkan. Karena setelah ini, kita mungkin harus menunggu 1 dekade lagi untuk melihat yang seperti dia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.